dulu ada hashtag Indonesia Bangkit kan. Kita pun percaya bahwa Lombok ini pun akan bangkit dan komoditas seperti ini pun akan tetap dicari karena ekonomi kreatif kan memang akan terus bertumbuh. Kadang yang orang-orang lihat di bawah itu adalah kenikmatan saat dia di atas gitu. Ih keren banget dia udah ada di puncak gunung nih. Tapi mereka nggak tahu nih selama mendaki orang itu mungkin hampir mati, terpeleset atau apa. Nah, even dia cuma sekedar masak dan lain sebagainya menjual produknya itu tidak akan semaksimal saat mereka bersinergi dengan orang lain. Dan saya juga melihat bahwa setiap usaha yang akan bisa berjalan itu sebenarnya usaha yang kita lakuin secara bersama, nggak ada orang yang bisa sendiri sebenarnya. Ketika COVID ini selesai, pasti Lombok ini akan bangkit gitu. Kan dulu ada hashtag Indonesia Bangkit kan. Kita pun percaya bahwa Lombok ini pun akan bangkit dan komoditas seperti ini pun akan tetap dicari karena ekonomi kreatif kan memang akan terus bertumbuh. Saya lihat juga pemerintahan provinsi juga sedang mengencarkan. Ya betul. Walaupun memang kalahnya kita itu adalah di harga. Harga dan karena kualitas. Memang harga itu, tapi kita enggak menaikkan harga semata-mata karena pengen banyak keuntungan, tapi karena emang susah dicari juga, susah dibuat, kemudian susah didesain dan sebagainya, dan langka ya. Iya, bahan baku. Kalau boleh tahu nih, Dek, gimana sih sejarahnya, kenapa ngambil di Pringgesele, kemudian keuntungannya berapa persen dan lain sebagainya, mungkin lebih rinci lah. Nanti setelah itu mungkin kita bahas terkait dengan harapannya di pemuda gimana supaya mungkin ada yang pengen seperti Adit. Harus lebih kayaknya. Ya itulah kurang lebih. Siap. Kalau dibilang sejarah, kenapa sih ngambil di Tunung Pringgesele awalnya? Sebenarnya karena alasan yang tadi gitu. Ketika pandemi COVID, kemudian kita melihat bahwa ini ada sebuah gap sebenarnya. Maksudnya yang tadinya ramai, tenun alam dan lain sebagainya, kemudian sepi. Itu kita juga ingin memajukan kualitas produk lokal. Jadi saya tuh selalu ingin punya mimpi bahwa pokoknya nih apa sih bisa kita banggakan tentang Pulau Lombok kita gitu. Ya salah satu yang bisa kita banggakan adalah produk lokal kita. Jadi saya sering ikut lomba KTI atau bisnis plan yang kadang sering dibawa ke nasional dan lain sebagainya. Kadang saya berpikir di sana kalau misalnya sekarang nih kita berkompetisi tentang teknologi, kita pasti akan jauh tertinggal dengan orang-orang di luar. Itu basicnya. Iya, karena orang-orang luar itu pasti basicnya itu sudah lebih hebat daripada kita. Satu yang menurut saya bisa selalu kita unggulkan adalah tentang kearifan lokal kita. Karena wisata kan. Wisata, iya, budayanya, kearifan lokal dan lain sebagainya. Salah satunya adalah yang ada di Pringgesele saat itu. Nah, selain itu juga kenapa alasannya di sana? Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi di sana kalau kita mencari kain kemana langsung ke ibu-ibunya gitu. Ya, jadi terbantu ya. Langsung terbantu. Makanya saya selalu menggambarkan ke teman-teman bahwa teman-teman tim saya selalu bilang biar mereka semangat. Kalau misalnya satu jaket ini terjual atau satu produk ini terjual, multiplier efek kalau dalam ekonomi ya, efek yang akan menyebar ke semua orang. Ya. Ketika satu baju tenun ini terjual, dia akan memberikan banyak dampak. Pertama, ke siapa? Ke ibu penenun. Saat itu kita membantu ibu rumah tangga. Bayangan nih satu kain yang kita ambil dari mereka, mungkin itu bisa untuk membantu mereka untuk menyekolahkan anaknya, membeli bahan baku sekecil itu. Iya, itu pertama untuk ibu penenunnya. Kedua untuk siapa? Untuk penjahit. Jadi kita nggak jauh-jauh nyari orang. Jadi kami jahitnya di alumni. Jadi kita dulu punya alumni di Unram, tapi beliau tidak kerja, tapi punya keahlian menjahit. Kita berdayakan alumni untuk menjahit, kita yang desain. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk kita tentunya, karena pasti akan ada keuntungan juga, setidaknya untuk mengurangi beban orang tua. Untuk menambah biaya. Ya, untuk menambah biaya beli bensin, untuk ngantar tugas dan lain sebagainya. Jadi, ya, jadi skripsi. Jadi di satu produk ini akan bisa untuk memberikan banyak dampak ke orang lain. Itu kenapa di Pringgesele dulu. Yes, itu awalnya. Dan juga produk di Pringgesele ini karena dia tenun alam, jadi dia menarik kalau menurut saya. Menarik karena dia dari segi pewarnaan. Kenapa namanya alam? Tenun alam karena bahannya alam. Alami gitu ya? Iya, alami. Jadi pakai cetak yang ini? Enggak. Kok dia dari warnanya pakai tumbuhan, terus langsung dijahit gitu, disesek di sana, tenun sesek. Tradisional gitu. Tradisional, dan itu menarik sekali gitu. Jadi itu awalnya di Pringgesele sampai akhirnya dan target pasarnya pun memang karena kita sesuaikan dengan harga. Jadi dulu kita pernah bermitra juga dengan NTB Mall dalam pemasarannya.
Jadi kalau misalnya produknya adalah tenun alam ini, target pasarnya memang ekonomi menengah ke atas gitu. Kalau kita mau ya, emang itu. Ya kayaknya sering kayak dulu ya, namanya proses belajar, kita sering takut menentukan harga dulu. Ini kemahalan nggak ya? Tapi bahan bakunya emang mahal, mau gimana? Dan ternyata emang laku sesuai dengan target pasar. Jadi kita buat jaket sekitar 12 pieces dulu. Kita itu pasarkan dari PKM ya, PKM semua. Boleh disebut nggak modalnya? Ya. Dulu modal kita dikasih di PKM itu sekitar 9.500.000. Untuk teman-teman yang ini yang berusaha lewat PKM itu perjuangkan ya. Iya benar, keren banget. Nggak main-main. Dan ini juga sih latar belakang kenapa kita sampai menjalankan usaha ini selama 2 tahun di PKM. Karena PKM ini sering disalahgunakan sama anak-anak mahasiswa. Itu kalau udah lolos, udah sepi. Nah itu juga tantangan untuk kami kemarin, sampai saya bilang sama teman-teman, karena saya dulu ketua tim, saya bilang sama mereka, pokoknya uang ini harus benar-benar kita putar gitu untuk bisnis. Harus ada role modelnya nih untuk anak-anak besok, maksudnya untuk anak-anak mahasiswa. Kalau misalnya mereka berpikir PKM hanya uang selesai, kita ada kok gitu sampai bertahan sampai sekarang. Gitu. Tujuan PKM kan untuk ini, betul. Untuk memantik semangat kemajuan atau keberlanjutannya dari kita sendiri gitu ya. Nah akhirnya itu tadi karena berapa alasan di Pringgesele, tapi kedepannya pun kita juga melihat target pasar gitu Ridho. Karena ternyata kalau kita menggunakan tenun alam, dia memang lumayan mahal biaya produksinya. Kemudian pasarnya pun juga agak lama gitu, kita kalau menunggu kapan lakunya. Akhirnya kita muter otak. Di perjalanan, dalam artian di perjalanan usaha, ternyata mulai nih kita kembangkan lagi produk-produk lain. Misalnya ya, karena ada kita melihat pelanggan nih bilang bukan hanya jaket ya. Iya, bukan hanya jaket. Jadinya kita mulai kayak baju, kemudian tote bag, dan ada juga yang bilang coba jangan tenun alam deh Kak gitu. Bisa nggak kalau misalnya kita pakai tenunnya lebih murah, tapi kita tetap pakai tenun gitu. Nah, jadinya jadi kita mulai untuk memutar lagi dalam artian menyesuaikan dengan target pasar, variasi. Ini kita buat baju kayak baju kemeja, tunik, tote bag. Sampai kemarin ada pesanan sekitar berapa ya? Sekitar 30 pesanan ibu-ibu PKK itu kan di Sumbawa. Tinggi di atas 500 ya. Nah, tapi kami menggunakan tenun yang murah gitu. Murah, berarti tenun murah di bawah itu. Nah, jadi ternyata memang sekarang kami bergeraknya sesuai dengan pesanan yang ada gitu. Jadi pre-order deh gitu. Keren. Untuk saat ini sambilan. Berarti PO istilahnya. PO pre-order. Baru dibuat. Iya. Dan membawa brandnya adalah kita nih limited edition loh. Kapan lagi punya produk yang punya desain sendiri dan gak ditiru sama orang lain gitu. Jadi itu keunikannya. Iya, itu keunikannya sekarang. Tadi kan kita berbincang tentang kelebihannya, sukanya lah, atau manisnya. Gimana pahitnya? Kita pengen denger kan. Gak mungkin ini secara tiba-tiba muncul dengan ide langsung muncul ada zaitun kemudian banyak pesanan. Pasti ada turun naiknya kan. Iya. Mengandungi 2 tahunan ya. Iya, 2021. Benar, 1,5 tahun ya jadi. Kalau itu mungkin sama kayak sebuah pepatah. Orang tuh bilang kalau misalnya orang muncak nih ke gunung tuh, ada yang orang-orang lihat di bawah itu adalah kenikmatan saat dia di atas gitu. Ih keren banget dia udah ada di puncak gunung nih. Menarik nih. Ya kayak, ih dia udah di atas aja nih, kita masih di bawah gitu. Kadang orang tuh selalu berpikir ketika mereka melihat orang itu sudah sampai puncak. Tapi mereka nggak tahu nih selama mendaki orang itu mungkin hampir mati, terpeleset atau apa. Nah, tentu dalam usaha ini banyak sekali ujian-ujiannya gitu. Termasuk ujian konsistensinya. Pertama misalnya dari timnya misalnya. Karena ini kan usahanya bersama, bukan usaha pribadi. Nah, saya juga melihat bahwa setiap usaha yang akan bisa berjalan itu sebenarnya usaha yang kita lakuin secara bersama. Nggak ada orang yang bisa sendiri sebenarnya. Even dia cuma sekedar masak dan lain sebagainya, menjual produknya, itu tidak akan semaksimal saat mereka bersinergi dengan orang lain. Harus ada tim. Jadi salah satunya juga di timnya dulu gitu. Jadi timnya mulai, karena kan kita berlima awalnya, satu persatu udah mulai capek nih, udah mulai kayak virus mahasiswa emang. PKM udah selesai, nggak lolos timnas lah. Karena nggak lolos timnas, udah agak capek, mulai disibukkan dengan kesibukan pribadi. Nah, kalau saat itu saya berpikir saya juga capek, saya juga mau berhenti, yang nggak akan jalan. Akhirnya timnya stuck di sana. Kita udah nggak produksi lagi. Kita cuma menunggu kapan yang di NTB Mall habis produknya. Kita coba maksudnya kalau misalnya mikirnya saat itu seperti itu, ya udah nggak akan berjalan.
akhirnya ada sebuah keputusan, dan memang keputusan ini harus berani untuk kita ambil. Ya udah, kalau misalnya ini sudah selesai atau sudah tidak bisa, udah kita cari lagi tim yang lain gitu. Berarti tim yang bisa melengkapi. Iya, jadi saya mulai memperdayakan adik-adik mahasiswa yang sekarang masih kuliah. Tim lama masih berapa orang? Udah sebenarnya tim ini kayak tim goib dia sebenarnya ya. Berarti dia ini kayak bayangan gitu ya, ada tapi tidak ada. Ada, tapi mungkin ini apa namanya, karena di Jaitun ini juga mungkin kalau dibilang tingkat keseriusan kita menjalankannya berapa sih? Kalau saya pribadi merasakan bahwa tingkat keseriusan ini belum sampai 100%. Karena pertama status kita masih mahasiswa, jadi masih bagi-bagi waktu nih ya, gitu. Masih belum terstruktur sepenuhnya, belum setotalitas itu. Jadi timnya masih ada kok sebenarnya, kok kita mau gerakkan semuanya bisa. Cuma memang fokus waktu untuk ke sana itu yang susah gitu. Belum, mungkin setelah sarjana akan lebih difokuskan lagi. Akhirnya dalam artian kalau misalnya orang ini sudah mulai padat urusannya, ya udah digantiin aja dulu, atau kita harus pinter-pinter manajemen tim gitu. Nah kayak gitu sih. Berarti masalah di tim. Terus apalagi? Kemudian pasti di bahan modal sih. Modal itu jadi